As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdala wa akmala wa ajmala wa atamma as-salati wa taslim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalina al-mukarramin wa sairit tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga Allah selalu menghujankan rahmatnya, barakahnya, ampunannya, nikmatnya, rizkinya, anugerahnya kepada kita semua. Dan juga semoga kita dijauhkan dari segala malapetaka yang nampak, yang tidak nampak, di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Dan dijauhkan dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dijauhkan dari kezaliman makhluk dan dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga segala hajat-hajat kita yang baik bagi kemaslahatan dunia kita, bagi agama kita, bagi akhirat kita, juga bagi semuanya muslimin muslimat, semoga dikabul oleh Allah. Segala penyakit-penyakit kita semua, baik penyakit jasmani, terutama penyakit batiniah, penyakit hati, semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Segala permasalahan dalam hidup semoga dikasih solusi yang terbaik oleh Allah. Dan semuanya dipanjangkan umur dengan penuh rahmat, barakah, penuh nikmat, penuh rizki, penuh kebahagiaan dan anugerah, penuh hidayah dan taufik dari Allah, ditambah kesehatan, kekuatan jasmani dan rohaninya, dan ditambah juga dengan kecerdasan. Dan juga semoga Allah selalu dan menambah-nambah keamanan bagi bangsa kita, ya, dan juga bagi semua saudara kita muslimin muslimat dimanapun berada. Ketentraman, kedamaian, keharmonisan, ya, dalam berhubungan antara kita semuanya sebangsa setanah air, muslimnya, non muslimnya,
bahkan antara seluruh manusia di muka bumi ini, bahkan antara kita manusia dengan binatang sekalipun, ya. Bagaimana bisa harmonis? Dan menjelang Rebo akhir, Rebo Wekasan, ya. Sebentar lagi, besok. Maka di mana di dalam sebagian keterangan disebutkan bahwa di Rebo akhir diturunkan ratusan ribu bala. Kita memohon kepada Allah, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala bala, dari segala penyakit. Dan juga semoga Allah mengganti dengan segenap anugerah kepada kita semua. Berdoa semuanya, ya. Berdoa untuk kita, untuk keluarga, untuk seluruhnya muslimin muslimat dimanapun berada. Dan cara agar doa kita dikabul banyak cara. Dengan cara sholat. Rasulullah SAW dalam hadis sahih, kalau datang kepadanya apa saja yang datang, ya, yang menimpa, kebaikan atau keburukan, badara ilas sholat, segera Rasulullah sholat. Kita kan merasa takut, ya, dengan bala musibah yang sudah lalu aja kita tidak mampu menanggungnya. Ini sudah mau datang lagi, ratusan ribu lagi bala, ya. Nah, siapa yang tidak takut? Tentunya kita semua takut. Nah, kalau takut, kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Di antaranya dengan cara istighfar, dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Perbaiki, ya, yang kecil-kecil saja. Coba hubungan kita dengan istri, gitu kan, dengan suami yang tadinya kurang baik, apalagi tidak baik. Jangan sampai kita ulang kembali. Jangan sampai kita biarkan diri kita terjerumus dalam ketidakbaikan, dalam keburukan, ya. Kita orang tua juga hubungan dengan anak, anak dengan orang tua. Perbaiki hubungan kita. Yang tidak baik, perbaiki. Hubungan kita juga dengan guru, dan kita sebagai guru dengan murid. Hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan tetangga, dan perbaiki terus. Terus perbaiki. Kita tidak cukup memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja. Sholat diperbagus, sering ke masjid, tapi dengan tetangga tidak baik, ya kan? Apalagi dengan saudara sendiri, tidak boleh. Makanya kita harus terus introspeksi. Introspektor terus. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita merasa tidak melakukan kesalahan kepada keluarga atau kepada saudara atau kepada tetangga atau kepada siapa saja. Tapi ternyata di luar sana ada orang-orang yang merasa didolimi oleh kita. Bahkan mereka marah kepada kita. Nah, ini perlu kita terjun, ya, terjun di tengah-tengah keluarga,
terjun di tengah-tengah saudara, terjun juga di tengah-tengah masyarakat. Dan kita jangan marah kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita. Barangkali memang iya, kita punya kejelekan yang patut dijelek-jelekan. Ya? Jangan marah kalau ada orang yang mencaci maki kepada kita. Barangkali iya, di diri kita ada sifat atau perbuatan atau ucapan yang patut dicaci maki. Maka langkah pertama setelah kita iman kepada takdir, ini takdir Allah, kan? Ridho kepada kepastian dari Allah. Langkah pertama setelah itu apa? Setelah itu introspeksi. Barangkali kita melakukan kesalahan, atau barangkali istri kita yang melakukan kesalahan. Namun kadang orang kalau kesel itu dibabat semua, ya kan? Padahal yang melakukannya istrinya, yang melakukannya suaminya, yang melakukannya orang tuanya. Sifat manusiawi kan? Kita marah kepada seseorang karena umpamanya kesalahannya, kezolimannya. Kadang-kadang sandalnya yang tidak ada kaitannya dengan kita bakar sama kita, itu kan? Ban motornya kempesin sama kita, gitu kan? Lalu ada hubungan apa kita dengan sandalnya? Ada ayamnya lewat, dilemparin batu, gitu kan? Nah, itu sifat manusiawi. Nafsu itu begitu, ya. Jadi yang lain kepada kita marah, barangkali dia marah bukan sama kita, sama istri kita atau suami kita, anak kita atau orang tua kita, kan? Jadi kita introspeksi itu bukan sekedar kepada diri kita saja. Setelah kepada diri kita, coba kita ngobrol dengan istri kita, dengan suami kita. Coba ngobrol dengan anak-anak kita, kan? Barangkali anak kita yang berbuat kesalahan. Bahkan bukan cuma anak, kadang-kadang pembantu kita, kan? Melakukan kesalahan, akhirnya majikannya juga kena semprotan, ya, dibenci oleh dia. Padahal yang melakukan adalah karyawan umpamanya, atau sebaliknya. Nah, intinya introspeksi ini harus introspeksi secara menyeluruh, ya. Introspeksi secara menyeluruh, bukan hanya pribadi saja. Pertama memang pribadi dulu, lalu orang-orang dekat dulu, kan? Terus kita jadi ketua partai, ketua ormas, anggota melakukan kesalahan, bisa-bisa dijelek-jelekin, ya, dengan kita sebagai pimpinannya. Bukan cuma yang berbuat kesalahannya saja, tapi semua yang terkait dengan partai kita, dengan organisasi kita. Nah, tidak sedikit satu kampung seolah dia ahli maksiat gara-gara ada seorang tukang maksiat. Wah, itu tuh kampung anu tuh tukang mabok tuh, kan? Padahal cuma 2 orang, 3 orang, yang lainnya orang soleh, kan? Ada pencuri 1 orang dari kampung itu, akhirnya satu kampung itu ditandain, tuh dari kampung itu tuh, masya Allah. Setiap ada orang yang datang dari kampung itu dicurigai, padahal cuma seorang yang jahatnya. Kadang-kadang bisa bawa kampung, bisa bawa negara, itu kan. Nah, begitulah penilaian, ya, manusia, ya, walaupun semestinya tidak boleh seperti itu, kan? Tidak boleh seperti itu. Perlu tabayun dulu agar tepat sasaran, kan? Tabayun dulu. Oh, memang yang melakukan kesalahan di keluarga besar itu adalah si anu, si fulan. Ya udah, yang dibidik si fulan saja, kan? Jangan sampai dibawa-bawa yang lainnya.
Apalagi sampai sandalnya, ayamnya, motornya jangan dibawa-bawa. Dia si fulan yang melakukan kesalahan, kan? Nah, harus tabayun dulu. Boleh jadi yang dianggap yang lain melakukan kesalahan kepada kita itu, dia itu sebetulnya tidak melakukan kesalahan. Nah, di sini perlunya tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu cari kejelasan. Tabayun itu apa? Cari kejelasan. Coba ya, kejelasannya seperti apa? Hakikatnya seperti apa, kan? Nah, ini di dalam ajaran Islam seperti itu. Apalagi zaman banyak kefasikan di tengah-tengah manusia. Kalau sudah banyak kefasikan, itu bisa berpengaruh kepada segala berita yang diberitakan. Kan? Boleh jadi ini beritanya ini yang baiknya bisa jadi dusta, ya, yang buruknya bisa jadi fitnah. Ya. Kadang orang memberitakan kebaikan, itu kebaikan tapi dusta dia. Dicampuri dengan dusta. Itu karena zaman fasik. Susahnya orang yang jujur. Makanya kita semua agar hati-hati di dalam menyerap berita dan hati-hati di dalam memberitakan. Kita harus teliti, yang mau diberitakan itu harus betul-betul absah, kan? Terpercaya, dari sumbernya yang terpercaya. Nah, dan yang diberitakan juga bukan cuma sesuatu yang jujur terpercaya, tapi juga yang membawa kebaikan kepada umat. Ada yang jujur, memang jujur pemberitahuannya, tapi dampaknya menjadi umat ini gaduh, menjadi masyarakat bangsa ini malah heboh tidak menentu, gitu kan? Menjadi apa ya? Menyulut, gitu kan? Menyulut keburukan-keburukan yang lebih banyak. Padahal beritanya soheh beritanya, tapi sesungguhnya berita itu jangan diberitakan. Dan sudah di-PTS-kan. Kita harus bisa menimbang. Kalau saya ini beritakan, kan, apakah dampaknya memang baik, kan? Memberikan manfaat bagi banyak orang, ataukah malah membikin kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, harus ditimbang dulu. Contoh, ya, tidak sedikit cerita yang tua dengan yang muda bertengkar. Ini dua istri yang di Madu. Gara-gara apa? Gara-gara ada ini orang jujur, gitu kan. Orang jujur, lihat yang muda dibeliin kulkas umpamanya. Bilang sama yang tua, barusan saya lihat itu istri yang muda, itu dibeliin kulkas tuh. Yang dibicarakan sahih, yang dibicarakan jujur, boleh jadi, kan? Efeknya kepada yang tua bukan begitu, kan? Waduh, ini jadi panas ini. Ini yang mudah dibeliin. Nah, akhirnya kekurangan suami dikorek, gitu kan? Baru aja kawin sudah dibeliin kulkas, saya aja sudah puluhan tahun, belum pernah dibeliin kulkas. Nah, dan sebagainya. Akhirnya bertengkar. Nah, jangan sekali-kali kita kalau mau memberitakan sesuatu kepada yang lain itu harus ditimbang. Ini ucapan kita, berita kita ini apakah berdampak kebaikan atau berdampak keburukan. Padahal beritanya jujur, kan? Ya seperti kita ngomong aja lah kepada sesama. Ada orang umpamanya cacat, bongkok umpamanya.
Mas bongkok. Jujur nggak? Ya jujur, kan? Jujur. Tapi ini jujur ini nyakitin nih, kan? Nyakitin ini, kan? Jadi kejujuran ini juga harus ditambah dengan yang melahirkan kebaikan. Yang melahirkan kebaikan. Ketika menceritakan kejelekan sewaktu-waktu dibutuhkan, kan? Kejujuran di dalam menceritakan kejelekan dan menceritakan kejelekannya juga, kan? Ini dituntut, bahkan diperintahkan, diharuskan diceritakan. Itu seperti ketika di pengadilan, ketika dalam majelis pengadilan, kan? Kalau dalam majelis pengadilan mau mengadili ini siapa yang salah, siapa yang benar, maka kedua belah pihaknya itu harus diungkap. Suruh bicara. Bagaimana menurut versi si A, bagaimana menurut versi si B. Hatta segala kejelekan-kejelekan yang ditudingkan itu juga harus diungkap. Mau tidak mau. Seorang istri mau gugat cerai kepada suaminya ke pengadilan, ya. Terus gugat cerai itu kan harus ada alasan yang tepat, yang dibolehkan di dalam agama, dan alasan itu akan akan merupakan kejelekan dan aib suami, ya. Jika diungkap, ya. Apakah dosa mengungkap aib suami? Tidak. Memang harus. Lalu nanti hakim mau mengabulkan dari mana dasarnya, kan? Kata istrinya begitu ditanya sama Pak Hakim, memang kamu minta cerai itu, gugat cerai itu apa alasannya? Ya, tadinya mau nutupin itu kan. Ya saya sudah tidak cocok saja. Tidak ada kecocokan, nggak bisa di pengadilan dengan alasan ketidakcocokan. Ketidakcocokan itu tentu juga ada sebab, kan? Apa yang menjadi sebab? Ya harus dibuka, kan? Akhirnya dibuka. Di antara yang boleh istri menggugat cerai, ketika lihat di buku nikah disebutkan dalam segat taklik talak, segat menggantungkan talak, gitu kan? Ya, kalau nanti tidak memberi nafkah dalam berapa lama, gitu kan? Lalu membiarkan, ya, tidak memperdulikan istrinya berapa lama, gitu kan? Atau juga tidak atau juga menyakiti jasmaninya, gitu kan? Nah, dan yang lain-lain. Nah, ketika melakukan ini adalah sebagai alasan yang boleh diajukan ke pengadilan ketika istri ini mau gugat cerai. Dan ini sebagai alasan kekuatan bagi seorang hakim, kan, di dalam menjatuhkan talak, kan. Hakim itu harus ada alasannya. Oh iya, dibuktikan dulu, harus ada saksi, benar enggak? Apakah ini cuma bikin-bikinan saja? Dihadirkan juga suaminya, benar enggak? Kan? Dilihat kejujurannya. Boleh jadi ini wanita ini cuma bikin-bikin saja karena ingin cerai. Terjadi lagi, itu kan, karena ini wanita ini sudah umpamanya terganggu oleh laki-laki lain. Ada banyak kejadian seperti itu. Akhirnya mencari cara supaya bisa bercerai, lalu dibikin alasan-alasan palsu, gitu kan? Inti permasalahannya, saya mau kawin sama laki-laki yang saya cintai. Nah, dan ini terjadi. Nah, maka perlu di sini tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Harus tabayyun, cari kejelasan dulu.
ya, dalam segala hal. Jadi hati-hati terutama sekarang hampir disebut lah 90% nantinya dari jumlah manusia yang ada, laki, perempuan, tua, muda, kakek-kakek, nenek-nenek pada hidup di dunia maya, ya kan? Di dua alam, hayyun fid darain sekarang. Hidup di dua alam, gitu kan? Kayak penyu, ya kan? Ya. Itu hidup di dua alam, gitu kan? Di air bisa, di darat bisa, gitu kan? Nah, ini seperti sekarang di zaman kita ini manusia semuanya hidup di dua alam. Satu di alam nyata, dua di alam maya. Dan di dumai, dunia maya itu kan? Dan di alam maya itu. Nah, nyaris malah sekarang banyak yang hidup di dunia maya itu lebih panjang, lebih lama ketimbang di dunia nyata. Masya Allah. Sehingga banyak sekarang orang tua yang diterlantarkan oleh anaknya gara-gara anaknya terlalu banyak hidup di dunia maya. Terjadi sekarang istri menterlantarkan suaminya dan suaminya menterlantarkan istrinya karena mereka hidup di dunia maya lebih lama. Dengan saudara tidak pernah ketemu, kan? Asyik. Ya, di dunia maya dengan si A dan si B dan sebagainya. Insyaallah. Jadi sekarang itu pertemuan itu cuma di dunia maya saja. Ya kalau musim corona bagus. Musim corona bagus. Tapi kalau di luar musim corona itu kan itu tidak bagus ya. Tidak bagus. Ya. Silaturahmi hanya mengandalkan dunia maya saja tidak bagus, kan? Jadi kita harus sungkem. Coba mau nggak anak kita, anak kita padahal dekat rumahnya, nggak pernah datang ke rumah kita, tapi dia sering telepon kita, kan? Tapi nggak pernah kita lihat, tapi dia sering juga komunikasi lewat Zoom atau lewat video call dengan kita. Kan nggak cukup kan? Tidak cukup. Ini anak saya kan nggak cukup kan, apalagi istri gitu kan, masa bercinta lewat dumai saja, I love you, I love you dan sebagainya gitu kan. Enak nggak kira-kira kita punya istri terus bercintanya cuma di dumai saja? Ya nggak enak lah gitu kan. Tuh kan, ada yang memang cukup di dunia maya, ada yang memang tidak cukup di dunia maya. Nah cukup. Contoh seperti mana? Seperti kita hadir di majelis ilmu. Kita tidak cukup di dunia maya. Melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu itu dan pahalanya luar biasa loh. Apa kita akan merasa cukup hanya di dunia maya saja? Saya dengar lewat streaming saja, kan? Mungkin ilmu dapat. Ya, ilmu dapat, tapi pahala tidak akan bisa menyamai pahala orang yang melangkahkan kaki, ya, yang kumpul dengan ulama, kedekatan langsung, kumpul dengan orang-orang soleh, dekat secara fisik di dunia nyata, dan bisa salaman, gitu kan? Ini tidak sama. Jangan dianggap sama. Jadi dunia maya itu ya, untuk hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukannya di dunia nyata. Lakukan di dunia maya. Lakukan. Ya. Nah, pahami oleh kita semua, ya. Alhamdulillah. Ya kalau kita tidak bisa hadir karena ada alasan-alasan yang alasan-alasan ini ditolerir, ya. Bukan alasan karena
kedul, males aja, bukan, kan? Atau karena sayang kepada uang yang dikeluarkan, kan? Aduh, kalau saya berangkat ke pengajian langsung, ini kan saya harus keluar duit nih buat ongkos ojek atau beca atau angkot atau buat bensin, gitu kan? Apalagi kalau saya bawa motor, bawa mobil. Sekarang apalagi kalau hujan gimana, harus cuci motor, cuci mobil dan sebagainya. Nah, sayang kepada motornya, sayang kepada mobilnya, sayang kepada duitnya, ya. Nah, ini alasan yang tidak diridhoi oleh Allah. Alasan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah menyediakan dunia dan seisinya ini untuk bekal ibadah kita. Artinya kita harus sungguh-sungguh ibadah, kan? Pakai nih dunia ini, semuanya pakai, kan? Ya kalau habis gimana? Tadi jago gak punya kok, kan? Nanti datang lagi, kita cari lagi, gitu kan? Buat apa kita taruh di bank uang kita, lalu kita mati? Tidak digunakan untuk ibadah, kan? Tidak dimanfaatkan. Coba, jadi pahala tidak, malah jadi hisaban yang bertambah-tambah. Ya udah, malah harus dijakatin terus, kan? Jakatin terus. Naruh uang kita 100 juta. Diemin, ya tiap tahun lah kita harus jakatin 2,5%. Ya, kita keluar jakatin, mengurang. Itu kalau cuma segitu. Ya, tambah lagi, ya tambah nanti zakatnya. Nah, hisabannya bertambah. Coba kalau kita gunakan. Itu gunakan, pakai ngaji. Ya. Sana kemari, punya kendaraan, pakai ngaji, ya. Tapi kan nanti ban cepat habis, oli cepat harus ganti lagi, kan? Ya nggak apa-apa, kita ganti lagi, ganti ban baru, ganti oli, gitu kan? Ganti lagi, bila perlu ganti mobilnya. Gitu aja kok repot. Jangan dibikin ribet kok. Jangan dibikin ribet gitu kan. Udah. Ini mobil udah nggak layak nih. Jam terbangnya nih, kan? Kalau dipakai ngejar jadwal 2-3 jadwal, wah ini sudah nggak layak nih. Dan ganti. Allah sudah kondisikan. Sebagian makhluknya ada yang dikondisikan hidupnya dipakai mikirin bagaimana bikin kendaraan lebih bagus, lebih hebat. Alat komunikasi yang lebih canggih, alat ini, alat yang lebih. Kita tinggal apa? Tinggal pakai. Afkir, gitu kan? Beli lagi, gitu kan? Terus rusak lagi, gitu kan? Afkir lagi, beli, gitu aja. Mati kita tuh, setelah kita memenuhi hari-hari kita dengan ibadah, setelah kita menggunakan dunia ini, gitu kan? Ima yang kita cari, dan wa ima yang kita dapatkan tanpa kita cari, kita gunakan dalam ibadah. Kita gunakan dalam berjuang di jalan Allah. Banyak sedekah. Dan ada fakir, miskin. Oh, dari mulai saudara, tetangga. Itu sedekah itu harus menjadi kebahagiaan kita. Kan? Harus menjadi kebahagiaan kita. Jangan merasa bahagia kalau sehari tidak sedekah. Kan? Harus menjadi kebahagiaan kita. Sedekah. Saudara. Cari saudara yang tidak mampu siapa? Tetangga yang tidak mampu dahulukan, kan?
Bukan berarti tidak boleh sedekah kepada yang mampu, ya kan? Bagus-bagus saja. Tapi kalau ada yang tidak mampu dan uangnya tidak cukup, ya kan? Atau barangnya tidak cukup, dahulukan yang tidak mampu. Dan dahulukan, lihat anak yatim, lihat dari keluarga kita dulu, lalu tetangga kita, lihat. Bahkan kepada binatang juga harus perhatian kita. Harus perhatian. Insya Allah. Salah satu amal soleh yang Buya sendiri pingin mengikuti jejak ayahanda almarhum. Apa almarhum dulu? Ya. Apa kerjaannya? Tani tiap hari. Banyak tuh. Ini jemaah. Beliau ulama besar. Kita tahu yang ngajinya itu kelas para ulama. Ngaji kepada apa almarhum, ya? Beliau berhenti tani hanya 1 minggu sebelum wafat. Hari Kamis, ya, jatuh sakit sampai Kamis lagi wafat. Coba lihat, 2 hektar sawahnya, kan? Nyangkul. Beliau nyangkul. Buat siapa? Beliau pada ngasih dari sana dari sini sudah melimpah. Buat siapa? Ternyata pengajian hari Senin ratusan, kan? Itu sayurannya, berasnya hasil beliau. Kurang baru ditambah, kan? Dari pasar. Allah. Yang tidak ada baru beli, kan? Beliau mengutamakan hasil kerja keras beliau sendiri. Allah. Coba kita saksikan. Rutin tiap hari, tiap pagi itu. Malamnya kerjaannya sholat. Dan Quran, dalailul khairat. Itu sampai subuh. Habis subuh tidak tidur lagi. Wirid khotaman Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sampai jam 5:30. Habis itu langsung ngaji dulu santri. Ibu-ibu baca Quran, itu ada 150 itu ibu-ibu belajar ngaji. Setelah itu pagi-pagi tuh kira-kira jam 8 berangkat ke sawah, ke kebun. Jam 10 sudah kembali lagi. Dan ngaji lagi, ngadepin tamu-tamu yang terus-terusan nyaris bisa disebut tidak berhenti siang dan malam. Itu tiap hari Senin dikasih makan, tiap hari Ahad dikasih makan, tiap hari Jumat dikasih makan. Dikasih makan yang ngaji ratusan dikasih makan. Lalu ada lebihnya apa? Lebihnya beliau, Masya Allah, Citarum itu ditanam sama beliau. Sengaja beli bibit ikan, Masya Allah, masukin ke Citarum. Coba, kan? Sengaja dimasukin ke Citarum. Sekian kintal masukin ke Citarum. Allah. Pernah beliau kebanjiran kolamnya. Yo. Sudah nanam ikan, udah gede-gede. Untuk apa? Untuk haul ayahnya, kakek. Yo. Itu biaya haul. Ya. Pas berapa hari mau haul, banjir itu Citarum. Habis tuh ikan. Oh, tetangga semuanya dari Pamuntasan, dari Mahmud semuanya pada ngambilin ikan. Datang yang ngasih tahu ke apa? Itu kolam kebanjiran, semua habis ikannya diambil sama orang-orang. Beliau apa? Beliau malah ketawa, malah senyum beliau. Malah senyum beliau, malah bersyukur beliau. Nanti juga kan sama, nanti harus dipasak terus dibagiin. Ya kan? Ya udah, sekarang malah mereka ambil sendiri, masak sendiri, kita tidak susah kan? Allah, kan? Kalau kita kan genok, beda tujuan, beda niat, kan? Kita genok beda niat. Masya Allah. Apa itu dicuri? Itu dicuri buah-buahan, dicuri peyem,
Apa dipeyem itu? Supaya masak itu kan. Sudah itu sedekah kan. Nah ini ada yang nyuri, ya udah. Alhamdulillah itu kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak jadi genok, tidak jadi apa-apa, malah bahagia. Karena niatnya apa? Tujuannya, niatnya pingin berbuat kebaikan. Beliau sebelum wafat pernah cerita ke Buya, apa dikasih oleh Allah dalam hati, keinginan yang menggebu-gebu, ingin memberi makan kepada semua makhluk di dunia ini. Kata beliau sebelum wafat, ini ya, dalam hati terus keinginan begitu, ingin kasih makan. Subhanallah. Itu sebentar lagi mau wafat, seperti itu. Allah, karena tujuannya tadi ingin berbuat kebaikan, ya. Jadi sibukkan hari-hari kita dengan ibadah. Gunakan dunia, ya. Cari, tapi untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah kita, ibadah istri kita, ibadah anak cucu kita, untuk pesantrennya, untuk itunya, untuk ininya, gitu kan? Atau untuk pergi hajinya, segala macam. Untuk ibadahnya fakir miskin, ibadahnya anak yatim, gitu kan? Ibadahnya saudara-saudara yang tidak mampu, gitu kan? Untuk berjuang di jalan agama bersama ulama, bikin masjid, bikin pesantren, madrasah, majelis ta'lim, membiayai para ustadz, para ulama, para dai, membiayai anak-anak santri dan sebagainya. Gitu aja kerjaannya, kan? Nyari tiap hari, tapi tiap hari menggunakan hasil. Masya Allah. Masya Allah, semakin menumpuk terus pahala, semakin tinggi derajat, kan? Dan semakin dipercayai oleh Allah sebagai agen Allah. Kenapa kita susah rezeki? Karena kita mah dibendung, ya, ditutup gitu kan. Nah, akhirnya semakin berganti hari, airnya semakin kayak air itu kan, semakin hijau, semakin bau nantinya itu kan. Nah, coba lihat sumur. Kalau sumur semakin sering diambil airnya, terbuka tuh pori-porinya, semakin banyak terbuka, semakin menarik air-air untuk masuk ke dalam sumur, kan? Kalau dibiarkan malah tertutup pori-porinya, kan? Itulah rizki, ya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala, ya, cara memberikan pertolongan, ya, anugerahnya kepada hamba-hambanya. Maka jadilah kita agen kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, ya, kepada semua makhluknya Allah. Semoga kalimat ini manfaat bagi Buya sendiri yang ngomongnya, keluarga, dan manfaat bagi semuanya. Semoga kita oleh Allah dikasih hidayah dan taufik untuk bisa memakmurkan hidup ini dengan segala bentuk ibadah kepadanya, untuk bisa menggunakan segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang Allah ridhai, di jalan yang Allah cintai. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.